Saya ingin geser ke Bang Denny lagi nih. Bang Denny, tadi bisa dipancing tuh ya. Oke lah, apalagi PDI Perjuangan sering mengatakan jaga kandang banteng seperti itu kan. Tapi coba kita berkaca ke misalnya pilkada ya, Jawa Tengah begitu. Dua pasang, ada Ganjar head to head dengan Sudirman Said. Kemarin di Apa Kabar Rusia Pagi, Sudirman Said juga mengatakan hasil hitung KPU justru malah saya 3 kali lipat dari semua lembaga survei yang melakukan rilisnya begitu. Tanggapan Anda seperti apa? Oke, yang fenomena seperti ini begitu. Ya. Survei itu dilakukan menjelang pemilihan dilakukan gitu ya, beberapa hari atau beberapa minggu, sehingga ruang untuk ada perubahan dukungan itu pasti masih terjadi, bisa terbuka gitu ya. Ada undecided voters, ada orang yang belum menentukan pilihan, ada orang yang sudah menentukan tapi belum mantap. Itu kalau menjelang pilpres sekarang aja jumlahnya sekitar 40% total. Undecided dan yang swing hampir 40%. 40%, 39,7% exactly. Kan besar sekali gitu ya. Dan itu kan bisa ditarik oleh siapapun. Termasuk di Jawa Tengah waktu itu. Kalau kita breakdown lagi, sebetulnya dari mereka yang sudah milih Ganjar atau milih Sudirman Said, itu masih ada yang swing. Dan swing itu kemungkinan bisa ditarik oleh Pak Sudirman Said lebih efektif pada saat itu hingga menjelang pilkada, walaupun tidak sempat menjadi pemenang saat itu gitu ya. Sehingga apa? Itu tidak bisa terpotret di awal oleh lembaga survei gitu ya? Itu ada datanya, ada datanya, tinggal di breakdown saja. Saya gitu kita agak terkejut juga seorang Sudirman Said mengatakan ternyata hasilnya 3 kali lipat dari di kandang banteng. Ya, itu artinya hasil survei bukan tidak menjadi bandwagon effect ya. Kan ada yang berasumsi bahwa kalau surveinya besar maka akan mempengaruhi orang untuk memilih yang paling tinggi. Itu tidak terbukti. Di kasus Sudirman Said, di kasus beberapa contoh yang lain yang ada di runner up itu ternyata bisa mengalami peningkatan, kan begitu. Itu kan temuan yang menurut saya juga sangat penting untuk disampaikan, bahwa survei memotret keadaan pada saat itu, pada saat survei dilakukan mungkin beberapa minggu, beberapa bulan menjelang pemilihan, dan ketika pemilihan itu bisa ada perubahan sangat mungkin. Nah, kalau pengen bandingkan hasil kegiatan ilmiah kuantitatif mengukur elektabilitas, saya kira yang paling tepat adalah quick count atau exit poll ketika dilakukan pemilihan pada saat itu. Itulah yang saya kira suara tidak mungkin bisa berubah lagi. Kalau ada perbedaan itu berarti surveinya yang error gitu ya. Karena udah selesai pemilihannya. Kalau belum, saya kira masih akan bisa ada dinamika. Berbicara mengenai swing voter dan juga tadi masih ada di berbagai dinamika gitu ya Bang ya. Survei SMRC tadi dilakukan pada awal Agustus sebelum kemudian Anies Baswedan kemarin melakukan safari ke elit-elit partai koalisinya. Menurut Anda ini mungkin tidak mempengaruhi elektabilitas Anies Baswedan jika kemudian dilakukan saat ini? Ya, semua event-event politik itu pada dasarnya akan menjadi semacam hal yang bisa mempengaruhi pilihan publik ya. Dalam arti isu-isu yang berkembang, bagaimana harmonisnya antar elit partai politik kepada Anies Baswedan, apakah itu dinilai positif atau negatif, itu pasti akan punya dampak gitu ya. Tapi seberapa besar dampaknya, seberapa signifikan dampaknya, tentu harus diukur lagi dalam survei selanjutnya. Karena bukan hanya Anies saya kira yang melakukan safari politik, tetapi juga misalnya Ganjar atau mungkin termasuk dari timnya Pak Prabowo yang terus berkampanye terhadap calonnya masing-masing begitu ya. Sejauh ini saya kira memang partai politik dalam hal ini partai-partai yang mendukung calon presiden itu menjadi satu faktor yang sangat penting. Menunjukkan kesulitan. Betul. Mengapa Ganjar kuat, Prabowo kuat? Karena dalam survei terhadap partai politik pun memang hanya baru ada 2 partai yang mengalami penguatan secara signifikan, PD Perjuangan dan Gerindra. Itu salah satu kira-kira keuntungan dari calon yang didukung oleh partai yang relatif lebih besar gitu ya. Sementara Anies Baswedan didukung oleh 3 partai yang kami lihat itu kecenderungannya stabil atau sedikit mengalami penurunan. Berkaitan mungkin juga ada kasus-kasus tertentu, kasus Joni Plate misalnya, itu kan Joni Plate. Jadi memang kalau dari saya tuh Anies itu memang terkoreksi ya, itu karena kasus Joni Plate.
Dan itu memang karena gini, jadi ada survei dari CSIS misalkan ya 3 bulan Maret kalau nggak salah saya ikutin dari Fernandes itu ngasih tahu bahwa presiden ke depan itu dari survei mereka itu adalah orang yang berintegritas, bukan yang kata Pak Jokowi pemberani atau sederhana. Berintegritas itu karena isu yang paling tinggi ya sekarang ini isu korupsi kan, korupsi di mana-mana. Kalau kata Mahfud MD, lihat kiri, lihat kanan, lihat belakang di rejim Jokowi ini semuanya isu korupsi. Nah, orang cari yang berintegritas. Anies selama ini menjual ide-ide gagasan anti korupsi. Ya, satu-satunya yang capres yang menjual itu. Nah, koreksi kemarin kasus Johnny Plate. Ya. Jadi harapan saya sebenarnya kepada Anies dan Nasdem dan lain-lain itu melakukan satu politik pengimbangan, mitigasi. Ya misalkan apa? Misalkan minta dibongkar semua karena Johnny Plate kan sebenarnya koruptor terkecil dalam kasus itu. Ada raksasa yang menguasai proyek itu 5 triliun dari 10 triliun itu belum diungkap sampai sekarang. Tapi kalau publik kan tahu besar kecil korupsi lah. Bukan, artinya kalau itu semua partai, kan maka efeknya kan sama. Kan kenapa nggak dibongkar sampai sekarang? Kenapa Jaksa Agung malah menutup kasus BTS itu? Karena BTS itu ada lagi itu yang koruptor terbesarnya yang terkait dengan Tapi yang jelas partai lembaga politik. survei sudah menyampaikan bahwa ada koreksi memang Dan itu terpengaruh bila mana memang dan itu terpengaruhi buat para calon-calon ini kan begitu, Bang. Pasti dong, kalau Oke. Anies pasti karena kasusnya dia kan mau pemerintahan bersih. Oke. Tiba-tiba kok kenapa partai pendukungnya ada yang muncul gitu. Oke, kita tunggu nanti hasil survei terbaru lagi dari ya. SMRC ya. Terima kasih banyak, Bang Eda, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Ya, Sama-sama. kita pagi ini